ulang gurih pusatnya mau kan gurih. Apa sih mas? Luas banget ini loh. Kameranya dibuka sih. Yuh. Sini. Mau pusatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan lagi. Tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di tim Syiar Jalanan Langkah Mandeki. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita sudah berada di lokasi tempat pembuangan sampah, pengolahan sampah daur ulang ya. Dimana saya mendapatkan kabar dari para pekerja di sini, informasinya jika dulu apa Betul. Gendruwo. Jika ada yang lembur itu selalu nampak ditakutin. Sebenarnya katanya sih mengganggu atau menjahili sih tidak, cuma sering menampakkan diri ya di tempat daur ulang sampah ini teman-teman, sehingga untuk saat ini lemburan itu akhirnya sudah tidak ada lagi karena semua pekerjanya itu takut dan tidak mau bekerja di malam hari gitu teman-teman. Kita sudah datang tadi sore mengecek ya, akhirnya kita kembali lagi, kita menemukan satu titik di mana titik itu sementara ini kita curigai adalah sarangnya. Sebenarnya siapakah dia, tujuannya apa, apakah itu hanyalah hantu kebun yang iseng kurang pekerjaan sehingga mengganggu orang pada pekerja, atau mungkin makhluk itu mempunyai tujuan tertentu terhadap tempat pengolahan sampah ini ya. Bahasanya PS apa? Berarti ya pengolahan sampah TPS. TPST. Apa? TPST. TPST. Apa itu Tempat namanya? pembuangan sampah terakhir. Oh, tempat pembuangan sampah terakhir, teman-teman ya. Ya semoga saja dengan didatangkan tim Syiar Jalanan bisa menguak siapakah sosok yang sering mengganggu. Konon ceritanya ada yang berdiri tinggi besar, kakinya itu seperti kaki burung. Ada yang pernah melihat seperti itu. Ada yang melihat seperti manusia. Ada yang seperti melihat manusia cuma tengok, melihatin matanya menyala. Ada yang berwujud seperti Tapi 2 meter. Hah? Poci 2 meter lebih. Ya, ada juga yang mengatakan gondurwo. Beritanya segala macam teman-teman. Karena yang kerja di sini itu lebih dari 30 orang soalnya. Jadi setiap orang itu macam-macam melihatnya. Nah, cuma saya pernah tanya, apakah pernah ada yang kesurupan? Katanya tidak. Ada apa sebenarnya sih? Iya, tentang makhluk ini kita kuak pada malam hari ini. TPPS TPU. Wah, bisa enggak, Bang? buk nyampluk bati Bisa enggak, Bang? Bisa enggak? di pusat nambah.
Ini kita berada di belakang pabriknya ya teman-teman ya. Di pabriknya. Luas. Karena kita mencurigai satu titik. Tuh. Mana. Tempat nampak sekelebatan teman-teman di pojokan sana. Asap hitam melebat. Ya, di pojokan sana itu. Cuma ini nggak ada akses untuk dilalui ke sana karena saking rimbunnya si suket ini. Alang-alang. Ada Ini Mbak, di apa itu? pusatnya, Mbah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mau si asap hitam kamu ya? Ada apa ini? Kamu yang tadi lewat Pak asap hitam ya? Iya. Ada apa? Kenapa kalian tidak takut melihat saya? Siapa namamu? Sitri. Sitri. Ini saya mau pengen menanyakan, ini kan tempat untuk pekerjaan para manusia. Iya. Sering kerap itu ditakut-takuti oleh wujud-wujud yang nggak jelas. Kamu ya? Saya tidak sering, tapi saya pernah. Nggak boleh ya. Kasihan yang kerja. Kenapa tidak boleh? Itu rame, seru, pada ketakutan. Pada ada yang lari, ada yang nangis. Nih, Nggak boleh. oh, boleh nih. Mereka semua itu sedang melakukan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Iya, saya pun juga tahu. Saya juga sebentar saja. Saya tidak mengganggu, tidak. Perihal sebentar atau lama, yang namanya wujud dia menakutkan. Oh, tidak, saya tidak menakutkan. Saya cuma terus dia malah ketakutan. Berarti dia yang takut. Ini kena medeni. Nggak boleh ya. Lucu. Masalah. Senang saya. Nggak peduli lucunya, yang penting nggak boleh, kasihan. Memangnya kenapa sih nggak boleh? Ya itu gara-gara kamu. Nah, buktinya kamu saja tidak takut. Saya lihat kamu malah kayak tukang cat itu, Mbah. Sama yang di pinggir jalan kayak gini. Ya gitu kan, Mbah. Ya kan tidak semuanya itu kendel. Lihat kamu, ada sebagian dari manusia yang melihat sesuatu yang aneh yang tidak pernah dilihat oleh dirinya, itu menakutkan. Tapi saya tidak sering. Saya hanya kalau kadang-kadang saya lagi bosan mau ngapain, bingung, tidur nggak bisa tidur. Ada ya manusia, saya pengen main. Saya hanya pengen main. Jadi jin itu jangan jahil. Saya tidak jahil, saya hanya sebenarnya pengen main. Ada yang ngetuai kamu nggak? Kalau mengetuai tidak ada di sini, sendiri-sendiri. Orang saya juga awalnya seperti itu tuh karena saya melihat lebih dahulu. Siapa yang gendruwo atau bukan itu? Iya. Panggilin. Hah? Panggilin gendruwonya. Loh, tadi kamu bisa manggilnya, sekarang nggak bisa. Kan ada kamu. Wah, kamu saja jangan nyuruh-nyuruh saya. Dia sering ngantungin juga ya? Kadang-kadang kalau saya ajak Saya mau bilang kalau ngantunya agak keren dan gendruwo. Tapi zaman. tapi lucu. Orang kalau dia minum lebih pada takut timbang saya. Besok itu wujudnya kayak Hello Kitty. Nah, itu bagus tuh. Teletubbies. Memangnya itu lebih menakutkan. Lebih keren. Bisa saya coba nanti itu. Nggak boleh. Kenapa? Bisa tangan, gendruwonya panjang. Nah, kamu tadi bisa manggil saya, coba. Kamu aja. Saya nggak mau. Kamu saja. Gendruwo yang ngoplok kamu ya. Ada apa sih sebenarnya ini? Hah? Ada apa?
Siapa namamu? aja. Pekerja pada komplain sini Bapak yang menampakkan diri. Siapa namamu? Assalamualaikum. Masih mengganjal. Hah? Masih mengganjal. Mengenal tangan. Bolka. Dia itu tidak pernah masuk. Siapa kalian? Ini saya mengundang jenengan ke sini bukan berarti saya itu mengganggu atau mungkin kurang mengenakan. Tujuan saya yang bekerja di pabrik ini merasa terganggu dengan wujud-wujudnya jenengan. Orang saya tidak mengganggu. Ini tempat kesukaan saya. Saya tidak pernah mengganggu mereka. Iya. Rencep-rencep ini. Oh iya sih, bau-bau sih, bau-bau. Kau seneng bau kayak gini? Iya. Tempat kesukaan saya. Tapi kan jenengan suka ya boleh, tapi ya jangan wujud. Ya. Wow. Maka itu ketika saya lagi bosan, saya lagi bingung, nggak bisa tidur, mau ngapain? Mending main sama manusia, malah pada ketakutan. Enggak Tapi boleh. Kita pindahin ya. Nanti saya tidak mau pindah. Saya tidak mau pindah. Betah di sini. Saya udah betah di sini. saya tanya kepadamu. Kau memiliki energi lebih daripada teman-teman. Apakah jenengan bisa menyuruh mereka yang sering mengganggu itu jauhkan dari tempat ini? Saya tidak bisa. Karena di sini tempat yang paling nyaman. Apa yang membuatmu nyaman di sini? Saya suka bau-bau seperti ini. Bau busuk, Ya, kotor. ya. Yang namanya sampah ya bau busuk kotor. Lagi pula yang bau kan banyak yo. Iya. Sepiteng itu loh, kamu nggak mau sih? Ya tuh. Segitu Mereng ya, bau. Dan semakin hari penghuni sini juga semakin banyak. Terus Banyak kan pada ngikut ke sini. gara-gara bau ini, Ya, apa jenengan tahu ada yang menyuruh atau tidak? saya tidak tahu. Cuma saya pernah melihat manusia seperti kalian memindahkan makhluk seperti kami ke tempat ini. Ada yang menurut aku sih. Ada manusia yang memindahkan makhluk ke tempat ini. Iya, Terus dia sering ganggu nggak? ada yang mengganggu, ada yang tidak. Dari mana dia berasal? Bermacam-macam. Ada yang dari rumah-rumah warga. Ada yang dari tempat-tempat umum, dari pohon. Semuanya dipindahkan di sini. Kok pembuangannya ke tempat Siapa? Nah itu atas dasar apa membuang Iya. benda-benda seperti itu ke tempat ini? Saya tidak mengetahuinya. Nih, jenengan kalau mau pindah bagaimana? Saya sudah nyaman di sini. Kalaupun ada tempat yang lebih nyaman, saya akan mau. Oh ada. Jauh lebih bau, jauh lebih kotor ada. Di mana? Namanya itu jamban. Jam. Pinteng. Jamban. Jamban. Itu keren namanya keren itu. Saya bayangkan saja, nama saja udah kerennya kayak gitu, jamban. Bayangin udah betapa indahnya. Apakah tempatnya luas? Ya, Bener banget. dalam itu dalam Iya. 7 meteran ke bawah.
Jadi dikurung-kurung. Kamu kan suka yang gelap-gelap kan? Iya. Yang gelap, yang bau, yang kotor. Iya. Pas. Tapi kalau saya tidak nyaman di tempat itu, saya akan kembali ke sini. Oh iya, saya pastikan kamu nyaman. Karena di situ tuh banyak protein. Iya benar. Dan lebih gemuk. Pupuk sih. Mereka kembali lagi. Oke, ya. Iya. Mau ikut denganku ya. Iya. Punten ini, pegang tangan saya. Sekarang Kau ingat nggak nama tempatnya apa tadi? Jamban. Jamban. Semua murid-muridmu diajak, ikut pindah ke desa Jamban kayak gitu ya. Iya. Saya akan bawa mereka semua. Bagus. Yo, Allahu Akbar. Cah. Oh berarti kesimpulannya teman-teman untuk beberapa makhluk yang berhasil kita mediumisasi, interaksi itu ada yang memang suka dengan bau-bau di sini ya memaklumi ya, namanya tempat pembuangan sampah ya, baunya udah Menyengat. banget. Terus ada juga yang tadi itu katanya iseng. Waduh, ada yang seneng bau, ada yang iseng, ada yang apa lagi ini. Kita akan tarik lagi ya teman-teman ya. Tempatnya teman-teman. Jenengan yang terpanggil ke sini berarti jenengan yang paling kuat energinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korin, Waalaikumsalam. kalian korin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Alhamdulillah. Mbak kenapa mbak? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. banget. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa bicara dengan manusia. Bagaimana? Perkenalkan siapa namamu? Kok belum jawab namamu siapa? saking senengnya Perkenalkan, nama saya Kirno. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana Kirno? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian lama saya berusaha untuk mengajak manusia berbicara dengan saya. Saya bisa berbicara dengan kalian. Kenapa kalian tidak takut melihat saya? Iya, tidak takut. Kenapa ya? Alhamdulillah. Ya maksudnya jenengan itu senangnya mau amang kenapa itu ya? Yang pertama, sejak pertama saya di tempat ini, saya selalu mewujudkan diri saya kepada manusia dan melambaikan tangan saya kepada manusia itu. Akan tetapi, Tahu banget ya. yang ada manusia itu malah ketakutan. Nah, apa tujuanmu melambaikan tangan? Oh, saya minta tolong kepada kalian. Ya tolongnya yang bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini. Dulu ini bukanlah tempat saya. Saya sadar-sadar waktu itu pada saat saya beristirahat.
karena tulang ekor saya terbungkus oleh plastik. Ya. Tulang ekor saya dibuang ke tempat ini. Oh, ya. Saya itu berasal dari Lagetan. Lagetan. Lagetan mana? Banjar. Apa ada lagetan? Lagetan? Apa lagetan? Lagetan. Lagetan daerah Banjar. Apa dong, Kun? Ada sih kalau nggak salah, tapi sekarang udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Apa? Maksudnya desa Lagetan. Iya udah nggak ada. Iya, sekarang memang sudah tidak ada. Loh, kok nggak ada? Emang kenapa? Ceritanya sangat panjang. Ya, Mas, kok ceritakanlah. Jadi seperti ini. Lagetan itu adalah suatu tempat ataupun dusun pada saat itu. Entah itu bisa dinamakan musibah ataupun sebuah cobaan dari Sang Pencipta. Saya juga tidak tahu. Tapi pada umumnya masyarakat mengetahui itu adalah salah satu teguran dari Allah ataupun ujian untuk menghilangkan desa itu, menghilangkan dusun itu. Bentar. Saya mau cek dulu. Nama desanya apa? Lagetan. Searching ini, Pak. Tapi saya baru dengar ini nama. Kejadiannya sudah sangatlah lama manusia. Oh itu sudah lama banget. Benar. Ini kalau Mungkin- lagetan ada di Purworejo. Kalau legetan di Dieng. Lagetan apa? Yang mana? Lagetang ini. Yang mana? Lagetang tinggal nama dikenang dengan Itu sebuah Lagetang. tugu beton setinggi 10 meter. Ya, dekat dengan Wonosobo Dieng, Lagetang. Apakah ini? Iya ini. Loh, kok sekarang nggak ada? Iya memang sudah tidak ada. Oh, ini desa yang hilang. Yang Benar. Satu malam. Semalam hilang itu Gara-gara tertimpa. gunung itu ya. Iya benar. Kau dari Itu. sana? Saya dari sana. Jauh banget sampai sini. Karena tulang ekor saya dibual di tempat ini. Berarti panjenengan salah satu korban dari itu. Benar. Jenengan korban dari waktu kejadian itu? Iya, saya mau kembali ke sana. Tolong saya. Warga Lagetan yang Lagetan. tertimbun ya. Lagetang. Coba ceritakan. Saya malah menarik ini, penasaran ini. Jauh ke sini. Mainnya jauh nih Tolong mainnya. pulangkan saya ke sana. Ya, desa Lagetang itu hilang karena kelongsoran gunung. Dibilang kelongsoran, tapi itu seperti tidak kelongsoran manusia. Karena mungkin kejadiannya pun sangat aneh dan tidak terduga lah. Kenapa bisa terjadi aneh? Jadi di dekat desa Lagetan itu ada sebuah gunung. Gunung pucukan gunung itu menutupi desa Lagetang. Terpotong dan menutupi desa Lagetang seperti ini contohnya. Ada tumpeng. Kamu tahu tumpeng yang bentuknya kerucut kan? Iya. Lah, pucukan tumpeng itu terpatah Ya. atasnya. Lah, pucukan tumpeng ini menutupi desa Lagetang. Berarti seakan kayak terbang apa gimana? Pucuk desa. Kalau mungkin longsor mungkin. Jika longsor, pasti di sebagiannya itu adat bekas ataupun tanda-tanda. Apa jaraknya akibat- jauh? Jaraknya lumayan jauh. Gunung apa namanya ya? Saya juga lupa namanya gunung apa itu. Lamunan. Dan terus Gunung apa, Bun? terus ini Kenapa? ya kalau dibilang itu sebuah musibah ataupun teguran dari Allah, bisa juga dikatakan seperti itu. Tapi masa iya? Sedangkan di desaku
yang sering dikenal itu memanglah kemaksiatannya, perjudiannya, persinaannya. Tapi menurut saya itu masih wajar-wajar saja di tempat itu terjadi. Sedangkan masih banyak tempat-tempat yang lebih kotor ataupun lebih zina, lebih hina digunakan untuk melakukan hal-hal maksiat. Emangnya kabarnya seperti itu, Mas? Nih, Di intinya kayak gini masyarakat di situ. internet ya. Iya. Peristiwa tragis 67 tahun yang lalu. Tahun berapa? 55. 1955. Ini kan berarti korinnya. Ya sudah merdeka. Ya sudah merdeka. Sudah merdeka. Itu warga desa Pekasiran. Hanya saya lihat sebagian besar itu sudah meninggal dunia. Salah satunya ya Isnur Hadi, Dusun Lagetang, Gunung Lamun-Lamunan, Pengamun-Namun. Namanya Gunung Pengamun-Namun. Ketutupan Gunung Pengamun-Namun. Pucuknya. Pucuknya. Iya. Ya ini ada loh di internet loh. Asli, Mbak. Udah lama banget ya. Tahun 55 berarti ya bener. 7 tahun. Tolong Tolong gimana? pulangkan saya tidak bisa pulang. Ya. Nanti dengan cara apa saya memulangkan jenengan? Saya tinggal kirim saja ke sana kah? Atau Pasti jika saya dikirim saja ke sana, pasti saya akan kembali lagi ke sini. Kenapa? Yang pertama, tulang ekor saya itu tertimbun di sini. ya? Itu yang pertama. Loh, Jika bisanya- tidak, Bisanya tulang ekor ada di sini, ceritanya bagaimana? jadi saya itu, jadi kerangka saya itu, saya udah tertimbun-timbun plastik. Dan tulang ekor saya itu masuk ke dalam plastik itu. Plastik itu dibuang tempat ini, sedangkan Bawa plastik. sedangkan tulang ekor saya tertimbun sangat bawah. Mungkin malam hari ini pertama kali Iya. salah satu warga dari Dusun Lagetang yang bisa diajak ngobrol. Saya senang. Ya, saya pengen cari informasi mengenai hal itu. Memangnya apa yang ingin kau tahu? Kejadian itu kau sedang apa di kala itu? Waktu itu malam hari manusia, sekitar pukul 11-an lebih itu hujanlah sangat lebat. 11 malam. Iya, Ya, terus. hujanlah sangat lebat, bahkan diiringi sambaran petir yang menggelegar. Ya, terus. Iya, iya. Dan mungkin pertengahan malam ataupun lebih, saya pun tidak mengetahui waktu pastinya. Itu ada ledakan yang sangat besar. Ya. Dan tiba-tiba serasa kayak menindih Ada yang menimpa. Ya, ada yang menimpa kepada kita semua. Dan diiringi guncangan pada waktu itu. Oh, gempa manusia. bumi juga. Ini pada saat ledakan yang besar seperti mungkin kayak Kayak dulu bom. itu. Ya benar, kayak bom. Dan tiba-tiba saya sudah tersadarkan diri dan saya melihat dusun itu sudah tertutup oleh pucuk gunung itu. Ada berapa yang kau ketahui? Jumlah orangnya yang tertutup atau tertimbun itu? Pastinya sih saya tidak tahu manusia. Tapi kalau dari jumlah penduduk yang sudah terdata ataupun belum, sepengetahuan saya itu kurang lebihnya 450-an. Bahkan ada pendatang yang datang di situ pun ikut mati. Itu bisa sekitar 19 sampai 20-an lah manusia. Ya. Nah, tadi saya membaca di internet, nggak tahu lah jenengan. Internet itu buku, saya baca di buku tadi. Kejadian itu seringkali dikait-kaitkan dengan sebuah azab karena mungkin di desa itu lengger apa ya? Ini tadi Ya, penari. penari, ya. Bisa kau ceritakan apa? Memang di kala itu di desa atau dusun Lagetang itu sering ada maksiatan apa saja? Karena di sini tertulis bisa dikatakan azab. Di dusun itu mempercayai di setiap kita rebah ataupun panen itu sering kerap kita mengadakan sebuah pesta dengan tarian-tarian lengger. Pesta panen. Pesta Ya. panen. Itu dengan tarian-tarian lengger. Ya memang
dari kebanyakan warga desa lain itu mengenal di situ itu tempatnya maksiat, ada perjudian, persinaan, ya banyaklah tempat-tempat maksiat yang lainnya di situ. Akan tetapi banyak duit ya. akan tetapi jika itu dikatakan sebagai azab dari Allah, menurut saya sendiri itu masih wajar-wajar dilakukan saja manusia. Sedangkan masih banyak tempat yang lebih zina, yang lebih hina, yang lebih jahat dari tempat saya. Tapi jika memang itu azab dari Tuhan, saya rasa, dan ini pesan untuk kalian, janganlah kalian melakukan hal itu. Perzinaan, perjudian, mabok-mabokan, berhubungan dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, janganlah kau melakukan itu. Nanti takutnya desa kamu terkena azab. Ya, anggap saja seperti ini. Jika memang itu sebagai contoh yang diberikan oleh Tuhan, bahwasanya melakukan hal-hal seperti itu akan mendapatkan sebuah azab. Contohnya, banyak makhluk ataupun makhluk ciptaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang lebih jahat dari Fir'aun. Banyak, bukan? Kenapa yang menjadi contoh itu adalah Fir'aun? Maksudnya jenengan itu menjelaskan bahwasanya desa itu menjadi contoh bagi kita semua, maksudnya gitu. Ya, saya hanya menyarankan jika kalian tinggal di sebuah desa ataupun tempat, pergunakanlah tempat tinggal kalian dengan baik. Takutnya hal yang menimpa ke kami itu menimpa juga ke kalian. Ya sebenarnya musibah atau azab itu kan Allahu alam ya. Ya benar makanya. Cuma karena mungkin pas ketika dikait-kaitkan dengan yang sering dilihat oleh warga sekitar. Betul. Sebenarnya tanda-tanda gunung itu retak sudah namunnya itu beberapa hari, 1 minggu mungkin. ya 1 minggu pertanda gunung Lamun-Lamun itu udah mulai retak. Warga pun sudah menyadari, kelihatan bahwasanya udah mulai retak. Akan tetapi membiarkan hal itu dan tidak berpikir akan terjadi hal-hal yang besar ini manusia. malah jenengan bercerita seperti itu, malah saya kayak tertarik, pengen melihat secara langsung, pengen ke sana. bekas timbunannya. Apakah sekarang masih ada? Masih ada. Saya memang pernah kembali ke sana, tapi saya pasti akan balik ke sini lagi, tertarik oleh tulang ekor saya. Dan di sana itu dijadikan untuk perkebunan. Oh, sekarang jadi perkebunan. Iya. Tolonglah, saya ingin kembali, saya ingin berkumpul dengan keluarga saya di sana. Dan jenengan sering gantung-gantungin itu. Saya meminta tolong, akan tetapi mereka semua itu pada ketakutan. Dan makanya Jadi saya minta tolong. sangat bersyukur kepada kalian, saya bisa berbicara dengan kalian. Lah, lantas kalau jenengan syaratnya tulang ekor saya harus cari dan kembalikan ke sana, saya bagaimana? Bisa disimbolkan dengan tanah dari tempat ini manusia. Saya mengantarkan ambil tanah dari ini. Dan saya ikut ke tanah itu. Saya nanti kembali tanahnya ditabur di sana manusia. Kalau saya membawa tanah dari sini sendiri saya tidak bisa. Karena tulang ekor saya kan sudah menyatu dengan tanah ini. Ya. Berarti ke Dieng, Mbah. Tolong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti ambil tanah Gun. Iya. Alhamdulillah. Ya, telah sekian lama saya berada di sini dan akhirnya ada yang mau menolong saya. Ya nanti hanya itu tanah aja berarti. Ya bisa disimbolkan dengan tanah ataupun tanaman yang bisa hidup di sana, terserah kalian. Ya tanah aja lah yang gampang ya. Ya, nggak apa-apa. Sebagai syarat simbol. Tapi kan saya mau kesananya kan mungkin tanggal berapa sekarang, Mbah? 31.
31. 31 ya. Iya. Sekarang 31 Iya. hari ini. Iya. Berarti 30. Besok tanggal 1 ya. Iya. Berarti sekitar tanggal 2 2 atau mungkin tanggal 4. 4. Di antara tanggal 2 atau tanggal 4. 2 hari lagi Ya, atau tanggal terserah daripada saya harus menunggu bertahun-tahun kembali ada manusia yang mau menolong saya. Karena sekarang ada kalian, saya serahkan saja kapan pun kalian siap mengantarkan saya. Oke, siap. Bismillah ya. Alhamdulillah. Itu Kun, ambil tanahnya. Desa itu sudah menjadi kenangan manusia. Dan saya pun ingin berkumpul dengan keluarga saya. Ada nggak saksi yang dulu informasinya hidup? Sepengetahuan saya, pada saat itu ada satu yang hidup karena sedang pergi dari desa itu. Tapi sekarang udah nggak ada. Kalau sekarang sudah tidak ada. Udah enggak ada mungkin. Sekarang sudah tidak ada pasti. Saksi itu. Iya. Dulu ada yang selamat dari kejadian itu, tapi satu orang. Satu orang? Iya. Gara-gara pada saat malam itu dia itu sedang pergi ke desa lain untuk meminta restu karena dia mau syukuran hajatan. Oh, ada. Barang gawe. Barang Minta gawe. pengidin. Jalur pengidin. Jalur pengidin. Jadi selamatnya itu. Oh iya, terkadang ya Desa lu itu mempunyai cara Mempunyai rencana rencana sendiri. sendiri untuk menyelamatkan makhluk. Kenapa bukan kamu waktu itu? Ya mungkin saya pun berbuat dosa ataupun apa Tapi saya. sama-sama ujung-ujungnya mati, nggak apa-apa lah. Ya, ini sebagai contoh saja. Sebagai manusia, memanglah tempatnya berdosa. Memanglah tempatnya kesalahan. Akan tetapi setidaknya kita menyadari kesalahan itu dan kita memperbaiki agar besok tidak melakukan dosa ataupun kesalahan itu lagi. Siap, bos. Ya, biarkanlah desa saya ataupun dusun saya itu sebagai contoh bagi kalian Ya. yang masih muda. Pastinya kalian ingin hidup yang sampai melihat anak cucu kalian bahagia ataupun apa. Itu Amin, adalah amin. memiliki tujuan masing-masing. Ya udah, nanti tanggal 1 Ini 2 atau 4. ya. Tanggal 2 atau tanggal Tanggal 4 4. ya. Di antara tanggal 2 atau 4 gitu. Saya ke dusun kamu, Lagetang. Ya, laketan. Ya. Nanti saya bisa bertemu makhluk di sana ya. Banyak Ya. Saudara-saudaramu di sana Banyak malah sekali. satu kampung. Banyak sekali. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Berarti Gusti Allah mengabulkan doa saya. Saya ingin kembali kepada keluarga saya. Nggih. Siap. Ya udah, nanti kau siap-siap dulu. Tapi saya minta tolong, jangan, nggak boleh. Salaman aja. Terima kasih, kalian adalah orang-orang baik. Itu ya. Tapi saya minta tolong ke jenengan, Jangan mengganggu. siapapun makhluk yang menampakkan diri di lokasi pembuangan sampah ini, tolong jangan dilakukan lagi. Orangnya pada Itu takut. awalnya saya. Sebenarnya dari dulu tidak ada yang mewujudkan diri. Kamu yang gara-gara kayak gini minta Iya, tolong. awalnya itu saya yang memulainya karena saya ingin banget meminta bantuan kepada setiap manusia siapapun. Oh ya. Ya Karena nanti saya kamu harus- bilangin ya. Kamu kenalkan oleh mereka. Ya sudah sangat mengenalnya. Oh ya udah. Nanti kan tinggal bilangin semua. Jadi juga insya Allah motak benteng sama saya sehingga tidak ada lagi yang Ah, menakut. ya sebenarnya di dalam mereka juga kadang cuma main di sampahan itu saja. Main tapi yang menakutkan kan ya. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ye. Terima kasih banyak. Monggo. Terima kasih Hati-hati ya. banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini menurut saya belum pernah saya temui dan ini kejadian unik dan nyata. Ya. Dimana saya bertemu salah satu makhluk dari golongan jin khorin. Ya. Dimana jin khorin ini berasal dari dusun Lagetang yang konon di dalam Wikipedia yang saya baca ini di Google, Mbah, itu dusun yang pernah hilang tertimbun oleh tanah dari Gunung Pengamunamun. Iya. Ya. Waktu semalam. Dalam waktu semalam. Di buku di Google ini menceritakan katanya di malam hari itu tiba-tiba
apa namanya? Gunungnya, Pucuk gunung. pucuk gunungnya itu terbang dan menimpa satu desa itu namanya Desa Lagetang. Itu Dan- kejadian sudah 67 tahun. Ya tahun 55. 67 tahun yang lalu. Emang ada sih. Nah ini tadi saya juga nggak tahu, ini malah baru tahu gara-gara makhluk ini. Berdengar ada desa yang hilang. Dan rencana mungkin tanggal 2 atau tanggal 4 kita akan meluncur ke daerah Lagetang ya teman-teman ya, untuk mengantarkan si makhluk tadi ya, karena kasihan beliau ini sangat rindu terhadap keluarganya yang ada di sana ya. Dadak misah nangkene. Dari misal karena informasi dari beliau tadi, tulang ekornya itu terbawa dan masuk ke pembuangan sampah. Aduh, diikutin terus loh tulang ekor. Memang di Al-Quran ada Mbak? Tulang ekor apa Mbak? Tulang ekornya yang tidak akan pernah pecah sampai